Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Kamis 1 September 2022, Pekan Biasa ke-22, Ofisi Pekan kedua. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertekad hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. 40 tahun aku muakkan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Mada. Kristus penebus ilahi, bersabdalah pada kami, singkirkanlah kejahatan,
supaya iman bertahan. Jangan kami memikirkan dugaan yang bukan-bukan tentang sesama saudara, hingga keruh suasana. Semoga kami berusaha membina kasih setia, agar dalam segalanya kerukunan tetap nyata. Terpujilah Kristus Raja dan Bapa Maha Kuasa, serta Roh Penghibur suci, sumber kasih yang sejati. Amin. Pendarasan Mazmur. Engkaulah yang memberi kami kemenangan, ya Tuhan. Namamu kami puji sepanjang masa. Mazmur 43. Bencana umat Allah. Dalam segalanya itu, kita akan menang dengan jaya, karena kekuasaan Kristus yang mencintai kita. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar kisah yang diceritakan para leluhur kami tentang karya agung yang Kau lakukan pada zaman mereka, yang Kau kerjakan dahulu kala dengan tangan-Mu, untuk menanamkan umat-Mu Kau halaukan para bangsa. Kau cerai-beraikan mereka supaya umat-Mu dapat berkembang. Leluhur kami merebut tanah bukan berkat pedangnya sendiri. Mereka mencapai kemenangan bukan berkat kekuatannya, melainkan berkat keperkasaan-Mu dan cahaya wajah-Mu. Sebab Engkau cinta pada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku, Panglimaku yang menyelamatkan keturunan Yakub. Berkat kekuatan-Mu kami tundukkan lawan kami. Berkat nama-Mu kami kalahkan musuh yang menyerbu. Sebab bukan busurku yang kuandalkan, bukan betangku yang memberi kemenangan, melainkan Engkaulah yang memberi kami kemenangan atas musuh. Engkaulah yang mempermalukan lawan kami. Maka hanya Engkaulah kebanggaan kami senantiasa. Nama-Mu-lah kami puji sepanjang masa.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Engkaulah yang memberi kami kemenangan, ya Tuhan. Nama-Mu kami puji sepanjang masa. Sayangilah ya Tuhan, dan janganlah serahkan milik pusaka-Mu kepada penghinaan. Namun Engkau membuang dan mengaibkan kami. Engkau tidak lagi mendampingi tentara kami. Engkau membiarkan kami dipukul mundur oleh lawan dan dirampas oleh musuh kami. Engkau menjadikan kami bagaikan ternak sembelihan dan mencerai-beraikan kami di antara para bangsa. Engkau menjual umat-Mu tanpa harga dan menganggap kami tidak bernilai. Engkau menjadikan kami bahan celaan tetangga, ejekan dan olok-olokan di lingkungan kami. Nama kami dipakai sebagai sindiran oleh para bangsa, sebagai lelucon oleh khalayak ramai. Kehinaan menghantui kami sepanjang hari. Kami malu dan kehilangan muka, sebab musuh mengumpat dan memfitnah kami. Mereka menyerang dan membalas dendam. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sayangilah ya Tuhan, dan janganlah serahkan milik pusaka-Mu kepada penghinaan. Bangkitlah ya Tuhan, bebaskanlah kami demi kasih setia-Mu. Segala macam cerca menimpa diri kami, namun kami tidak lupa akan Dikau.
tidak pula melanggar perjanjian-Mu. Hati kami tidak mengingkari Engkau, dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Engkau mematahkan hati kami dan meliputi kami dengan kegelapan. Seandainya kami lupa akan Allah kami, atau menadahkan tangan kepada dewa lain, masakan Allah tidak mengetahuinya? Ia akan menyelami segala lubuk hati. Sesungguhnya karena Engkaulah kami dibantai sepanjang hari dan diperlakukan sebagai domba sembelihan. Bangkitlah, mengapa Engkau tidur ya Tuhan kami? Bangunlah, jangan marah terus menerus. Mengapa Kau palingkan wajah-Mu daripada kami? Mengapa penindasan dan kemalangan kami tidak Kau hiraukan? Kepala kami ditundukkan sampai mencium debu. Tubuh kami bertiarap melekat di tanah. Bangkitlah untuk menolong kami. Bebaskan kami demi kasih setia-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bangkitlah ya Tuhan, bebaskanlah kami demi kasih setia-Mu. Bacaan dari surat Paulus kepada Timotius yang kedua, bab 2 ayat 1 sampai 21. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini,
Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian pertama nasihat-nasihat untuk hidup rohani, pasal ke-25. Hal rajin memperbaiki hidup kita sendiri. Hendaklah kita selalu ingat akan saat akhir nanti, dan bahwa waktu yang sudah lewat itu tidak akan kembali lagi. Kebajikan hanya dicapai dengan susah payah. Bila semangat kita mulai surut, maka kita tidak akan memperoleh kebaikan. Tetapi sebaliknya, jika kita memaksa diri kita supaya menjadi rajin dan bersemangat, maka kita akan lebih merasakan damai, dan segala pekerjaan akan menjadi ringan karena rahmat Allah dan karena cinta kita akan kebajikan. Orang yang rajin dan bersemangat tentu sanggup mengerjakan apapun juga.
Sungguh lebih berat menentang kejahatan dan hawa nafsu sendiri daripada menjalankan pekerjaan yang paling berat sekalipun. Barang siapa tidak menyingkirkan kekurangan-kekurangan yang kecil, lambat laun akhirnya dia mesti akan jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan besar. Waktu malam kita selalu akan merasa gembira jika hari itu telah kita akhiri dengan hasil baik dan berfaedah. Marilah kita waspada terhadap diri kita sendiri. Kita gugah semangat kita bombong hasrat kita, dan bagaimanapun keadaan orang lain, janganlah kita mengabaikan diri kita sendiri. Kita akan makin berkembang dalam bidang kehidupan rohani, selaras dengan makin kuatnya kita dapat mengendalikan hawa nafsu di dalam diri kita sendiri. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk memanjatkan permohonan syafaat kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah corona yang saat ini sudah mereda, agar tidak bangkit lagi, tidak muncul lagi varian baru yang berbahaya. Marilah saudara, kita mohonkan juga perdamaian di negara Ukraina, dan juga agar pertikaian antara Rusia dan negara-negara barat segera mereda. Kita berdoa juga untuk mereka yang saat ini masih terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan berbelas kasihan, melepaskan mereka dari belenggu dosa tersebut, serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Kita doakan juga mereka yang terpuruk secara ekonomi. Semoga Tuhan berbelas kasih memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Saudara-saudara, tidak lupa marilah kita doakan kepentingan bagi keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang maha baik, Engkau telah menyediakan anugerah ilahi yang tak kelihatan bagi orang yang mencintai Engkau. Curahkanlah api cinta-Mu ke dalam hati kami. Semoga kami mencintai Engkau dalam segala hal melebihi segala-galanya, dan menikmati janji-Mu yang melampaui segala keinginan. Sebab Dialah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita.